Miliarder Tuan Hartono punya segalanya, kecuali satu hal, kerendahan hati. Ketika brankas rahasia perusahaannya terkunci, melumpuhkan operasi bisnis global, dan 15 ahli kriptografi serta keuangan terbaik dunia tak berdaya, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah Arya, bocah yatim piatu yang ia hina habis-habisan di depan publik karena penampilannya yang lusuh. Ini adalah kisah tentang karma instan, harga diri, dan kejeniusan yang tersembunyi. Langit-langit ballroom sapphire menjulang tinggi, dihiasi lampu kristal bakarat yang memantulkan cahaya ke lantai marmer hitam Italia. Udara dipenuhi aroma anggur Bordeaux yang mahal, diselingi bisikan-bisikan tertahan tentang nilai pasar saham yang baru saja jatuh dan skandal politik terbaru. Ini adalah dunia Tuan Hartono, miliarder industri yang kekayaannya diukur bukan dalam jutaan, tetapi dalam pengaruh global. Namun, malam ini, di tengah kemewahan mutlak tersebut, suasana diselimuti lapisan kepanikan yang dingin. Tuan Hartono, seorang pria paruh baya dengan perut membuncit yang tertutup tuxedo sutra terbaik, berdiri di tengah lingkaran orang-orang yang tampak sama tedangnya. Biasanya, Hartono adalah simbol kesombongan yang terkendali, raja yang memandang dunia dari ketinggian tak terjangkau. Tapi malam ini, wajahnya merah padam. Urat lehernya menonjol saat ia membentak. Fokus kepanikan mereka tertuju pada satu objek di sudut ruangan, brankas vortex. Brankas itu bukan sekedar tempat penyimpanan, itu adalah monumen bagi kejeniusan teknis yang paranoid. Terbuat dari titanium campuren dengan sistem kunci digital yang didasarkan pada serangkaian kode alfanumerik yang berubah setiap jam, brankas vortex menyimpan aset paling rahasia Hartono, dokumen perjanjian akuisisi bernilai triliunan yang harus diakses sebelum fajar menyingsing. 15 ahli keuangan, kriptografer, dan teknisi keamanan terbaik dari seluruh dunia telah diterbangkan khusus ke acara ini. Mereka semua gagal. Omong kosong, ini semua omong kosong. Tuan Hartono menggebrak meja antik di sebelahnya, membuat gelas-gelas kristal bergetar. 15 orang termahal di planet ini tidak bisa memecahkan 15 digit. Seorang pria berkacamata tebal, Profesor Lee, perintis di bidang keamanan digital, menyeka keringatnya. Tuan Hartono, kami sudah mencoba setiap permutasi yang mungkin berdasarkan data keuangan Anda. Kami telah memasukkan variabel psikologis, bahkan tanggal-tanggal penting. Kode ini tidak linier. Ini tidak masuk akal. Mereka terus berdebat tentang kegagalan, pola Fibonacci yang terdistorsi, penggunaan bahasa sandi A13, variabel yang hilang. Kata-kata teknis tersebut melayang di udara, memantul di antara keputusasaan para ahli. Tidak jauh dari lingkaran elit itu, ada sosok yang bergerak tanpa suara. Namanya Arya. Arya, 17 tahun, adalah bagian dari catering yang disewa. Seragamnya yang terlalu besar berwarna hitam kusam, kontras tajam dengan warna-warna cerah di sekelilingnya. Tugasnya adalah membersihkan noda yang tak terlihat dan memastikan gelas-gelas kosong segera diisi ulang. Ia adalah hantu di pesta ini. Kehadirannya mutlak harus ada, tetapi dirinya sendiri tidak boleh diperhatikan. Namun, Arya memiliki kebiasaan yang berbahaya, mendengarkan. Bukan mendengarkan gosip. Arya memiliki pikiran yang berbeda, sebuah mesin yang secara otomatis mencari pola dalam kekacauan. Sejak kecil, ia diasuh oleh buku-buku bekas tentang matematika dan logika yang ditemukannya di tempat sampah. Sementara ia menyeka sisa-sisa saus foie gras dari piring perak, otaknya bekerja pada frekuensi yang sama sekali berbeda. Saat ia berdiri agak terlalu lama di dekat mereka, membersihkan tumpahan kecil anggur merah, Arya mencatat setiap detail yang diucapkan para ahli. Bukan tanggal lahir, Tuan Hartono. Bilang ini terkait dengan titik balik. Variabel T dan K muncul 3 kali berturut-turut. Itu pasti bukan kebetulan. Kami mencoba pola waktu, tetapi kodenya terlalu cepat berubah. Arya mencatat kesalahan mereka. Mereka terlalu fokus pada data yang berharga. Uang, tanggal penting. Mereka gagal melihat kejeniusan di balik paranoia Hartono.
bahwa kode itu mungkin dibangun di atas pola yang tidak berguna secara finansial, pola yang hanya bisa dilihat oleh seseorang yang terbiasa hidup di luar sistem. Dia hampir menyelesaikan kerangka logikanya, hanya membutuhkan 1 atau 2 variabel lagi untuk mengunci polanya. Tiba-tiba, Tuan Hartono berbalik. Wajahnya memancarkan kemarahan murni. Hartono baru saja menerima berita bahwa upaya terakhir tim ahli telah memicu lockdown sistem selama 30 menit. Dalam kemarahannya, matanya yang tajam menyapu kerumunan dan berhenti pada Arya, yang berdiri terlalu dekat. Tangannya memegang nampan kosong, matanya yang gelap tampak terlalu fokus pada diskusi. Bagi Hartono, kehadiran Arya yang mendengarkan adalah puncak penghinaan. Bagaimana mungkin sampah masyarakat ini berani mencemari masalah pentingnya dengan keberadaannya? "Kamu!" Suara Hartono menggelegar, membungkam bisikan di seluruh ruangan. Seluruh perhatian para elit yang tadinya tertuju pada Brankas, kini beralih ke Arya yang tak berdaya. Arya tersentak mundur, menyadari bahwa ia telah melanggar aturan tak tertulis. Seorang pelayan catering tidak boleh terlihat berpikir. Hartono melangkah mendekat. Ia meraih gelas berisi sampahnya kristal dari nampan yang dipegang Arya. Lalu tanpa peringatan, ia menyiramkan isi gelas itu tepat ke dada Arya. Seragam hitam Arya langsung basah dan bernoda. Bau asam sampahnya menusuk hidung Arya. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Wajah Arya tetap datar, meski rasa dingin dari cairan mahal itu meresap ke kulitnya. Ia tahu, di dunia ini ia tidak punya hak untuk marah. "Apa yang kamu lakukan di sini, dasar tikus kecil?" Hartono mendesis. Suaranya dipenuhi kebencian kelas yang murni. "Kamu pikir kamu siapa? Menguping pembicaraan yang nilainya melebihi seluruh hidupmu." Salah satu ahli mencoba meredakan situasi, berdeham. "Tuan Hartono, dia hanya pelayan." "Dia lebih dari sekadar pelayan." Hartono membentak, menunjuk Arya dengan jari gemuknya. "Dia adalah manifestasi dari semua omong kosong yang tidak berguna di dunia ini. Aku melihat matamu, bocah. Kau mendengarkan, berpura-pura mengerti." Hartono tertawa mengejek, tawa yang kejam dan menggema. "Kepintaran? Kau pikir kau punya kepintaran? Kepintaranmu hanya omong kosong murahan. Itu tidak akan memberimu makanan di meja, apalagi memecahkan brankas miliaran dolar." Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap mata Arya yang gelap. Penghinaan itu dimaksudkan untuk menghancurkan, untuk mengingatkan Arya tentang jurang tak teratasi antara mereka. "Kembali ke tempat sampahmu, di mana omong kosongmu berada," Hartono memerintahkan, suaranya lantang dan tegas. Arya tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, membiarkan tetesan syampanya menetes dari rambutnya. Penghinaan publik itu panas dan pedih, lebih menyakitkan daripada cairan dingin di bajunya. Namun, di balik mata yang menunduk itu, sesuatu yang lain terjadi. Saat Hartono menyiramnya, Hartono tanpa sengaja menyenggol salah satu ahli yang panik, Tuan Rodriguez, yang baru saja selesai menghitung hasil kegagalannya di laptop. Rodriguez, sebelum disenggol, sempat berteriak frustrasi. "Sial! Angka 17, 17, dan 17. Kapan dia mulai menggunakan pola 3 digit yang berulang? Itu tidak pernah ada dalam profil keuangannya." Informasi itu, angka 17 yang berulang di tengah kepanikan dan penghinaan, melompat ke otak Arya. 17. Usianya. Usia yang dianggap Hartono tidak signifikan, tidak bernilai, omong kosong. Para ahli berfokus pada kejeniusan Hartono saat ini, tetapi mereka lupa bahwa Hartono, seperti semua orang, memiliki masa lalu, titik balik yang membentuknya. Hartono mencari pola yang tidak berguna secara finansial, tetapi sangat penting secara emosional. Tiba-tiba, semua kepingan teka-teki itu jatuh ke tempatnya. Variabel Tuan Hartono, pola Fibonacci yang terdistorsi, titik balik, dan sekarang angka 17 yang digunakan sebagai kunci pengulangan.
Arya mengangkat nampan kosongnya. Seragamnya basah dan berbau, dan mulai bergerak mundur, menuruti perintah Hartono. Setiap langkah menjauh terasa seperti debu yang diinjak. Hartono, puas melihat pelayan itu tersingkir, kembali ke lingkaran ahlinya, melampiaskan amarahnya tentang lockdown 30 menit. Tidak ada yang memperhatikan Arya. Tidak ada yang melihat bahwa meskipun ia baru saja dipermalukan di depan publik, matanya kini tidak lagi gelap karena kesedihan, melainkan berkilat dengan perhitungan yang dingin dan mematikan. Ia telah melihat pola yang tidak dapat dilihat oleh 15 ahli keuangan terhebat di dunia. Kunci brankas Vortex, kunci yang mengamankan nasib triliunan dolar, kini tersimpan dengan sempurna di benaknya, dibangun dari sisa-sisa kegagalan yang diucapkan para ahli dan diperkuat oleh satu variabel terakhir, penghinaan yang baru saja ia terima. Arya terus berjalan menuju pintu keluar, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan pergi jauh. 30 menit. Begitu lockdown berangkas selesai, Hartono akan belajar bahwa omong kosong murahan yang ia hina barusan adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan kerajaannya. Arya menunggu, basah kuyup, di ambang pintu, menunggu gilirannya untuk berbicara. Ia siap menukar rasa malu ini dengan kehancuran kesombongan Hartono. Ruangan keputusasaan. Udara di lantai puncak menara Hartono Group terasa setebal timbal, membebani setiap pundak yang berada di dalamnya. Di tengah ruang konferensi yang disulap menjadi pusat komando krisis, berdiri brankas Vortex. Bukan sekedar brankas, melainkan monolit baja nirkarat setinggi 2 meter yang dirancang dengan presisi mengerikan. Permukaannya gelap, diselimuti pola melingkar konsentris yang tampak hipnotis. Sebuah karya seni mekanik yang kini menjadi kuburan bagi masa depan Hartono Group. Di hadapan brankas Vortex yang membisu itu, duduklah 15 individu yang diakui dunia sebagai otak-otak terhebat di bidang keuangan, kriptografi, dan teori bilangan. Mereka adalah para profesor terkemuka dari MIT, Harvard, dan Oxford. Konsultan yang tarif per jamnya melebihi gaji tahunan kebanyakan orang. Namun, di mata Tuan Hartono, sosok tua yang biasanya tegar, kini terkulai lesu di kursi mahalnya. 15 jenius itu hanyalah 15 kegagalan yang mahal. Waktu kita tinggal 12 jam, Profesor. Dasis Tuan Hartono. Suaranya serak. Data transaksi kuartal ini akan kadaluarsa. Jika brankas Vortex tidak dibuka, sistem audit internasional akan menganggap kita tidak patuh. Hartono Group akan hancur dalam 24 jam berikutnya. Seorang pria dengan janggut rapi dan kacamata berbingkai emas, Profesor Damien, memukul meja dengan frustrasi. Kami sudah mencoba, Tuan Hartono. Kami telah memasukkan setiap hipotesis algoritma yang mungkin. Ini bukan kode sandi biasa. Ini adalah kriptografi keuangan tingkat Vortex. Mungkin kode itu bereaksi terhadap fluktuasi pasar saham, atau mungkin itu adalah deret Fibonacci yang disematkan dalam variabel nilai tukar mata uang dienkripsi kembali dengan kunci RSA 4096 bit. Mereka semua berbicara dalam jargon, mencoba menutupi kegagalan mereka dengan kompleksitas teoritis. Mereka telah menggunakan superkomputer, menjalankan jutaan simulasi, namun Vortex tetap diam. Tuan Hartono mengangkat tangan, memotong rentetan penjelasan yang tidak berguna itu. Cukup, saya sudah mendengar semua teori Anda. Saya tidak butuh teori, saya butuh kunci yang berputar. Dalam keputusasaan, Tuan Hartono telah mengambil keputusan yang merendahkan dirinya sendiri. Dan, lebih penting, merendahkan 15 ahli di ruangan itu. Saya telah mengumumkan sayembara terbuka, katanya. Suaranya menggelegar. Siapapun yang dapat membuka brankas Vortex akan menerima hadiah tunai 10 miliar rupiah. Ditambah posisi permanen di Dewan Direksi. Saya tidak peduli latar belakangnya. Saya tidak peduli gelarnya. Asal dia bisa membuka brankas sialan ini. Mendengar pengumuman itu, suasana seketika berubah. Para profesor saling pandang. Ekspresi mereka bercampur antara terhina dan jijik. Anda bercanda, Hartono?
Tanya Profesor Damian, berdiri tegak. Anda merendahkan hasil kerja kami yang bertahun-tahun demi semacam anak jalanan yang berlaga jenius. Ya, jawab Hartono singkat. Karena anak jalanan itu tidak mungkin lebih buruk hasilnya daripada kalian semua. Kontras yang menghina. Pintu otomatis ruangan itu terbuka dengan desisan pelan, mengundang masuk sosok yang sama sekali tidak cocok dengan kemewahan kantor pusat Hartono Group. Arya masuk. Bajunya adalah kemeja katon usang yang pernah dicuci berkali-kali hingga warnanya memudar, celana jeans yang sudah lecek, dan sepasang sepatu kets bekas yang sangat bersih. Di tangannya, ia hanya membawa sebuah buku catatan kecil yang sampulnya sudah terkelupas. Dia tidak membawa laptop canggih, tidak ada kabel data, dan jelas tidak ada aura kekayaan. Dia membawa sesuatu yang jauh lebih menantang. Keheningan yang tajam, dan sepasang mata yang mengamati. Saat Arya melangkah maju, tawa sinis pecah dari salah satu sudut ruangan. Oh ya ampun, cibir seorang ahli kriptografi muda yang memakai jam tangan seharga mobil mewah. Ini dia, jenius yang dijanjikan Tuan Hartono. Apakah kau salah masuk, nak? Lelang barang bekas ada di lantai bawah. Profesor Damian menyilangkan tangan, menatap Arya dari ujung rambut sampai kaki dengan penghinaan terbuka. Apa pendidikanmu, nak? Apakah kau memiliki setidaknya gelar master dalam kriptografi terapan? Atau paling tidak, apakah kau tahu apa itu model Black-Scholes? Arya, yang tingginya sedikit di atas rata-rata dan kurus karena kurang gizi, berdiri tegak di hadapan mereka. Dia tidak gentar. Dia ingat tatapan Tuan Hartono dan cemoohan yang ia terima beberapa jam lalu. Dia ingat kebutuhan mendesak untuk biaya operasi adiknya. Arya tidak menjawab. Dia mengabaikan mereka, membiarkan cemoohan itu menjadi latar belakang yang samar. Fokusnya segera tertuju pada brankas vortex. Dia berjalan mendekat, langkahnya pelan dan terukur. Dia tidak menyentuh brankas itu. Belum. Dia hanya mengamati, membiarkan pandangannya menyapu permukaan baja gelap. 15 ahli keuangan yang kelelahan dan sombong itu telah menghabiskan 2 hari penuh mencari algoritma tersembunyi dalam data keuangan Hartono Group. Mereka mencari kunci dalam fluktuasi pasar saham Jakarta, London, dan New York. Mereka mencari pola dalam setiap variabel ekonomi yang mungkin. Arya, sebaliknya, hanya melihat apa yang ada di depannya. Brankas vortex, bukan sebagai entitas keuangan, melainkan sebagai objek fisik. Aku sudah bilang, nak, itu kriptografi keuangan, bukan teka-teki visual, teriak Profesor Damian, mulai kehilangan kesabaran melihat Arya bertingkah seperti penyihir jalanan. Diam, bentak Tuan Hartono, meskipun ia sendiri merasa malu dengan penampilan Arya. Biarkan dia mencoba. Arya akhirnya mengangkat tangan. Jarinya yang kurus menyentuh salah satu cincin baja konsentris pada brankas itu. Dia menutup mata sebentar, lalu membukanya, seolah-olah ia baru saja melakukan kalibrasi internal. Kalian mencari kode yang tersembunyi di dunia luar, ujar Arya. Suaranya rendah, nyaris berbisik. Ini adalah kali pertama ia berbicara di ruangan itu. Kalian mencari korelasi data yang rumit. Kalian berasumsi bahwa Tuan Hartono akan menggunakan kode yang sesuai dengan status perusahaannya. Kode yang kompleks dan mahal. Profesor Damian tertawa sinis. Tentu saja, brankas ini dirancang oleh seorang jenius matematika yang juga seorang seniman terapan. Kode rahasia pasti merupakan manifestasi dari kemewahan intelektual. Arya menggeleng pelan. Tidak, Tuan Hartono adalah seorang pria yang pragmatis, dan seorang jenius sejati tidak akan menyembunyikan kunci di tempat yang rumit. Dia akan menyembunyikannya di tempat yang paling jelas terlihat, namun paling sering diabaikan. Arya menunjuk ke pola lingkaran konsentris pada brankas. Pola fisik ini, rotasi dan jarak antar lingkarannya, bukanlah dekorasi. Ini adalah representasi visual dari deret matematika dasar.
Kalian terlalu sibuk mencari kode dalam komputer, sehingga kalian gagal melihat kode yang terukir di atas brankas ini. Dia mengambil buku catatannya, yang penuh dengan coretan dan perhitungan. Itu bukan rumus keuangan, melainkan deret aritmetika murni, geometri, dan teori bilangan dasar yang dipelajarinya dari buku bekas di perpustakaan kota. Pola ini, lanjut Arya, menunjuk ke titik-titik kecil di sekitar dial, mengenkripsi posisi rotasi, bukan nilai keuangan. Ini adalah kode kombinasi 6 digit, di mana setiap digitnya terkait dengan rasio geometris antara dua lingkaran konsentris dan jumlah total titik referensi di sekitarnya. Keheningan memenuhi ruangan. 15 ahli keuangan yang menghabiskan 48 jam mereka di depan layar superkomputer, kini menyaksikan seorang pemuda miskin melakukan perhitungan manual di atas kertas usang. Konyol, gumam salah satu profesor. Itu terlalu sederhana. Kesederhanaan adalah kesempurnaan, balas Arya tanpa menoleh. Dan kesederhanaan adalah hal pertama yang diabaikan oleh pikiran yang terlalu rumit. Putaran kunci yang membungkam. Arya meletakkan buku catatannya. Dia memposisikan dirinya di depan dial vortex. Tuan Hartono menahan napas. Detik-detik itu terasa seperti jam. Arya tidak menggunakan sarung tangan. Dia menggunakan ujung jari telanjangnya. Merasakan setiap lekukan, setiap hambatan kecil pada mekanisme putar. Dia memutar dial. Putaran pertama ke kanan. Suara klik yang pelan, seperti bisikan, terdengar. Dia memutarnya terlalu cepat, seru Profesor Damien. Sistem vortex harus diberi input dengan ritme yang lambat dan terukur, agar algoritma dapat memproses kunci. Arya mengabaikannya. Dia telah menemukan polanya, dan pola itu menuntut kejelasan, bukan kerumitan buatan. Putaran kedua ke kiri. Jantung Hartono berdebar kencang. Ia melihat 15 wajah profesor yang penuh penghinaan. Mereka menunggu kegagalan Arya, siap untuk melontarkan cemoohan mereka. Putaran ketiga ke kanan diikuti jeda yang sangat singkat. 3 digit pertama selesai, kata Arya, nyaris tidak bergerak. Di ruangan itu, 15 otak terbaik di dunia mulai melakukan perhitungan cepat, mencoba mencari tahu apa yang telah Arya lakukan. Apakah itu pi? Apakah itu angka emas? Tidak. Mereka tidak bisa menemukan korelasi dengan deret yang mereka tahu. Alasannya sederhana. Mereka hanya mencari angka-angka yang mahal. Arya mencari angka-angka yang benar. Putaran keempat, kelima, dan keenam dilakukan dengan cepat, seperti gerakan seorang penari yang telah menghafal koreografinya. Pada putaran keenam, Arya berhenti. Dia mundur selangkah, dan tangannya terangkat ke tuas pengunci utama. Jika saya benar, katanya, nadanya datar. Kodenya adalah 5, 13, 21, 34, 55, 89. Deret Fibonacci yang tersembunyi dalam rasio fisik lapisan baja vortex. Kunci yang dirancang untuk menguji pengamat, bukan ahli keuangan. Dia menarik tuas. Ada keheningan total selama 1 detik yang terasa abadi. Kemudian, terdengar suara mekanik yang memuaskan dan tegas. Bunyi klik-klak yang berat diikuti oleh desisan udara terkompresi. Cahaya hijau kecil menyala di atas dial. Brankas vortex yang telah menahan 15 ahli keuangan paling cerdas di dunia dan ancaman kehancuran bagi Hartono Group terbuka dengan suara boom yang menggema pelan, memperlihatkan isinya yang berupa drive data kecil. Keterkejutan dan karma instan. 15 profesor itu, yang sedetik sebelumnya siap mencibir, kini membeku dalam posisi mereka. Mulut mereka terbuka, mata mereka melebar karena tidak percaya. Mereka telah menghabiskan 2 hari dengan superkomputer dan teori ultra kompleks, hanya untuk dikalahkan oleh deret matematika dasar yang ditemukan oleh seorang pemuda yang hanya menggunakan mata dan buku catatan usang.
Tuan Hartono yang selama ini tegang, ambruk kembali ke kursinya, menarik napas lega hingga terdengar isakan kecil. Perusahaannya selamat. Arya mengambil drive data itu. Dia menoleh ke 15 ahli keuangan yang kini diam 1000 bahasa. Kalian terlalu terbiasa melihat harga, sehingga kalian lupa bagaimana melihat nilai, kata Arya. Suaranya kini sedikit lebih keras, memotong keheningan canggung itu. Kalian mencari sesuatu yang rumit karena kalian ingin membenarkan gaji tinggi kalian. Kalian mencari keunggulan intelektual, padahal yang dibutuhkan hanyalah kejelasan. Profesor Damien, wajahnya pucat pasi, mencoba memprotes. Ini kebetulan. Ini keberuntungan seorang pemula. Arya menggeleng. Tidak, Profesor. Ini adalah karma instan bagi kesombongan. Kalian meremehkan apa yang sederhana. Kalian menertawakan saya karena tidak memiliki dasi sutra, karena saya tidak berbicara tentang variabel ekonomi global, atau karena saya tidak memiliki gelar yang mewah. Dia mengangkat buku catatannya. Saya tidak memiliki uang atau gelar, tetapi saya memiliki pemikiran yang belum terkontaminasi oleh asumsi bahwa segala sesuatu harus mahal untuk menjadi penting. Kunci berangkas ini adalah deret Fibonacci, sebuah pola yang ditemukan 800 tahun yang lalu yang mengatur pertumbuhan bunga matahari, cangkang siput, dan bahkan tata letak galaksi. Kunci dasar yang diabaikan karena kalian terlalu sibuk mencari kunci yang hanya bisa diakses oleh orang kaya. Tuan Hartono bangkit, matanya berlinang air mata. Dia berjalan menuju Arya dan meraih bahu pemuda itu. Arya, katanya, suaranya penuh rasa syukur dan sedikit penyesalan. Kau menyelamatkan kami. Hadiah itu, 10 miliar rupiah dan posisi di Dewan Direksi, itu milikmu. Arya mengangguk. Dia menoleh sekali lagi ke arah 15 ahli yang kini menundukkan kepala. Kekalahan mereka terasa begitu memalukan. Mereka telah gagal, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena keangkuhan mereka menghalangi pandangan mereka terhadap kebenaran yang paling mendasar. Saya menerima hadiahnya, Tuan Hartono, ujar Arya menatap langsung ke arah Profesor Damien. Adik saya butuh operasi. Dan mengenai posisi di Dewan Direksi, Arya tersenyum tipis, senyum yang memuaskan dan penuh makna. Saya rasa tidak perlu. Tujuan saya sudah tercapai. Saya telah membuktikan bahwa kepintaran seorang bocah yatim bukanlah omong kosong. Sekarang, izinkan saya pergi. Saya tidak suka berada di ruangan yang penuh dengan kebohongan mahal. Arya berbalik, meninggalkan 15 ahli keuangan yang terpana dan seorang miliarder yang diselamatkan. Dia berjalan keluar dari kantor pusat Hartono Group dengan langkah yang ringan, membawa serta data yang menyelamatkan perusahaan bernilai triliunan rupiah dan sebuah cek yang akan mengubah nasib adiknya selamanya. Di belakangnya, 15 ahli itu tidak lagi terlihat seperti jenius. Mereka terlihat seperti badut yang baru saja dicopot topengnya oleh kebenaran yang paling sederhana. Karma telah tuntas. Ruang Dewan Utama, markas besar Hartono Group, terasa dingin, steril, dan dipenuhi aroma kesombongan yang mahal. Marmer hitam mengkilap memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang harganya setara dengan gaji tahunan 100 buruh. Di tengah meja mahoni sepanjang 10 meter, duduklah Hartono, sang miliarder, dikelilingi oleh belasan ahli keuangan dan kriptografi yang terlihat letih dan frustrasi setelah 3 bulan gagal total. Pintu geser elektronik terbuka, dan masuklah Arya. Kontrasnya begitu mencolok hingga menimbulkan desahan sinis yang nyaris tak terdengar. Sementara para ahli mengenakan setelan wol Italia yang dirancang khusus dan sepatu kulit yang berkilauan, Arya hanya mengenakan celana jeans usang, kaos yang sudah pudar, dan jaket tipis yang tampak terlalu kecil untuk menahan dinginnya ruangan ber-AC itu. Sepatunya, sepasang sepatu kets yang solnya mulai menipis, terdengar asing saat melangkah di lantai marmer, seolah mengganggu harmoni keangkuhan. Hartono tidak repot-repot berdiri.
Ia hanya menunjuk jam dinding digital raksasa yang menampilkan hitungan mundur 15.00. Anak muda, suara Hartono berat, dipenuhi otoritas yang tak terbantahkan. Namamu Arya, benar. Kau berani datang setelah klaim omong kosongmu itu. Baiklah, 15 menit. Itu batas waktu yang kami berikan untuk lelucon ini. Gunakan waktu itu untuk membuktikan bahwa kau bukan hanya pemimpi jalanan. Raka, kepala Departemen Kriptografi yang sebelumnya mengejek Arya di telepon, tersenyum sinis. Kami sudah menyiapkan tumpukan data, Nak. Laporan historis pergerakan saham, analisis algoritma enkripsi, 15 ahli kami sudah mengolahnya. Kau bisa mulai dari sana. Raka mendorong setumpuk binder tebal ke sudut meja, seolah Arya adalah pesuruh yang harus membereskan sampah. Arya berjalan perlahan. Matanya tidak tertuju pada tumpukan kertas itu, melainkan menyapu seisi ruangan. Keheningan yang tedang menyelimuti mereka. Saya tidak perlu data keuangan, ujar Arya. Suaranya pelan tetapi jelas. Klaim itu membuat beberapa ahli tertawa kecil. Hartono mengangkat alisnya, terhibur oleh kebodohan yang ditampilkan Arya. Kau tidak butuh data. Lalu, apa yang kau butuhkan, Tuan Jenius? Tanya Hartono. Nada suaranya mengandung ejekan yang tajam. Arya berhenti di depan sebuah layar LED 8K raksasa yang menampilkan rekaman video jarak dekat yang diambil oleh kamera mikroskopis. Rekaman itu adalah fokus tunggal pada keypad numerik brankas rahasia Hartono. Saya hanya butuh ini, jawab Arya, menunjuk layar. Dan saya butuh rekaman audio saat para ahli ini mencoba memasukkan kode dan gagal selama 3 bulan terakhir. Raka tertawa terbahak-bahak, tawa yang tajam dan menusuk. Kau mau memecahkan kode miliaran dolar dengan mendengarkan suara klik? Kau pikir ini film mata-mata murahan? Enkripsi modern tidak bekerja seperti itu, bocah. Enkripsi mungkin modern, balas Arya tanpa berbalik. Matanya terpaku pada layar. Tetapi mesin yang menjalankannya masih terbuat dari materi fisik. Dan materi fisik tidak pernah berbohong. Hartono memberi isyarat kepada staf teknisnya. Dengan keengganan, mereka memutar rekaman video definisi ultra tinggi yang diminta Arya, lengkap dengan lapisan audio yang sangat sensitif, yang merekam setiap sentuhan, setiap desahan frustrasi, dan setiap kegagalan mekanis. Waktu terus berjalan. 13.45. Arya mendekati layar. Dia tidak menyentuh keyboard atau mouse. Dia justru melakukan tindakan yang paling absurd di mata para profesional itu. Dia memejamkan mata. Dia sedang meditasi. Bisik salah satu ahli, menahan tawa. Arya berkonsentrasi pada suara. Suara yang diperdengarkan adalah rangkaian klik dan bunyi bip yang menandakan penolakan brankas. Bagi yang lain, itu hanyalah kebisingan statis, bukti kegagalan berulang. Bagi Arya, itu adalah resonansi. Dia mendengarkan frekuensi getaran brankas setiap kali kode yang salah dimasukkan. Brankas itu sangat kokoh, tetapi setiap penekanan tombol, bahkan yang salah, menghasilkan gelombang getaran yang sangat kecil pada casing logamnya, bergantung pada urutan input. Setelah beberapa saat, Arya membuka matanya. Ia sekarang fokus pada layar, menelusuri detail yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Berkat resolusi 8K, ia dapat melihatnya, pola keausan. Lihatlah tombol 5, perintah Arya, tanpa meminta izin, seolah ia adalah penguasa ruangan itu. Raka dan ahli lainnya mendekat, dengan jijik. Tombol 5 terlihat sedikit lebih kusam daripada tombol lainnya. Itu hanya sidik jari, Tuan Arya. Tukas Raka, meremehkan. Bukan sidik jari, koreksi Arya. Itu adalah pola keausan mikroskopis. Goresan halus yang disebabkan oleh gesekan berulang dari tekanan jari. Tapi lihatlah lebih dekat, Raka. Tekanan itu tidak merata. Di tepi kanan tombol 5, keausan itu sedikit lebih dalam. Itu berarti dalam urutan yang benar, tombol 5 selalu ditekan dengan sedikit kemiringan, yang merupakan kebiasaan mekanis dari pengguna pertama kali. Arya kemudian menggeser fokus ke tombol 2.
dan 3. Tombol 2 dan 3 memiliki keausan yang hampir identik, yang mengindikasikan mereka selalu ditekan dalam urutan yang berdekatan, mungkin berurutan atau jarak waktu yang sangat singkat. Para ahli mulai gelisah. Mereka telah menghabiskan waktu berbulan-bulan menganalisis data keuangan yang kompleks, berusaha mencari korelasi antara kode brankas dan nomor rekening bank atau tanggal lahir Hartono. Mereka mengabaikan bukti fisik yang ada tepat di depan mata mereka. Arya mulai mencatat pola yang tak terlihat itu. Dia menghubungkan keausan fisik, siapa yang menekan tombol, resonansi suara, kapan tombol itu ditekan, dan data visual, urutan penekanan. Waktu 9.30. Arya menarik napas dalam-dalam. Dia menyadari ada sesuatu yang mendasar yang hilang dalam pola yang dicoba oleh para ahli. Mereka mencoba kode secara acak, tanpa memperdulikan ritme. Kode ini bukan tentang angka acak atau tanggal pribadi, gumam Arya. Ini adalah urutan yang mengunci dirinya sendiri ke dalam frekuensi getaran brankas. Arya kembali memejamkan mata, mengintegrasikan data audio. Dia menyadari bahwa setiap kali urutan yang benar dimulai, walaupun gagal di tengah jalan, bunyi klik awal memiliki resonansi yang unik. Resonansi yang secara kebetulan atau sengaja membentuk rasio emas. Tiba-tiba, pemahaman menyambar Arya seperti kilat. Urutan Fibonacci yang dimodifikasi, bisiknya, tetapi cukup keras untuk didengar oleh Hartono. Raka mendengus. Fibonacci itu dasar matematika SMP. Kami sudah mencoba setiap permutasi Fibonacci. Dari 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan semua variasinya, nak. Jangan buang waktu kami. Kalian menggunakan angkanya, tetapi kalian tidak menggunakan frekuensinya. Koreksi Arya, nadanya kini mengandung keyakinan yang tajam. Kode ini disembunyikan dalam ritme penekanan tombol, disamarkan sebagai kebisingan latar. Tombol yang beresonansi paling keras saat gagal, 8 dan 13, sebenarnya adalah tombol yang paling jarang ditekan dalam urutan yang benar, karena brankas ini dirancang untuk menstabilkan frekuensi getaran pada rasio emas. Arya menunjuk pola keausan yang ia catat. 2, 3, 5, 7, 11. Angkanya bukan 1, 1, 2, 3, 5. Angka yang menjadi kunci adalah bilangan prima yang dimodifikasi dan disinkronkan dengan resonansi brankas. Jelas, Arya? Pola goresan pada tombol 2 dan 3 menunjukkan urutan awal, dan frekuensi resonansi menunjukkan kelanjutan pada bilangan prima berikutnya, 5, 7, dan 11. Tetapi urutan ini harus ditekan dalam interval waktu yang sangat spesifik, yang membentuk ritme Fibonacci, bukan angka Fibonacci. Hartono yang tadinya hanya menyilangkan tangan dengan angkuh, kini mencondongkan tubuh ke depan, matanya menyipit, waspada. Ia melihat sesuatu yang asing dalam diri Arya, kepekaan sensorik yang melampaui logika komputer. Arya tidak memecahkan kode itu dengan data, ia memecahkannya dengan mendengarkan bagaimana brankas itu bernapas. Waktu tersisa 05.15. Arya bergerak ke konsol input yang terhubung ke brankas. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan, tetapi karena adrenalin murni penemuan. Dia sudah memiliki kodenya, urutan bilangan prima yang dimodifikasi. 2, 3, 5, 7, 11. Tetapi yang lebih penting, dia tahu bagaimana menekan kode itu, dengan ritme yang tepat, meniru kebiasaan mekanis pengguna pertama yang tersimpan dalam goresan tombol. Tiba-tiba, Hartono menggebrak meja. Waktu hampir habis, Arya. Jangan coba-coba membuang waktu kami dengan teori konspirasi getaranmu. Masukkan kodenya. Sekarang. Arya mengabaikan perintah itu. Matanya terpaku pada hitungan mundur 0459. Dia tahu, jika dia salah langkah atau terlalu cepat, sistem akan terkunci otomatis selama 24 jam. Dia mencondongkan tubuh ke depan, meletakkan jari telunjuknya di atas tombol 2. Ruangan itu sunyi, hanya ada suara dengungan AC
dan jarum detik yang menghitung mundur kekalahan Arya. Berangkas ini memiliki ritmenya sendiri, bisik Arya. Dan sekarang, saya akan berdansa dengannya. Lantai marmer ruang rapat utama Tuan Hartono terasa dingin, memantulkan kilauan lampu kristal yang mahal. Namun udara di ruangan itu jauh dari dingin. Ia tersumbat oleh ketegangan yang pekat, dicampur bau keringat dingin dan parfum mahal. Di tengah semua kemewahan itu, Arya, si bocah yatim piatu yang mengenakan kemeja lusuh dan celana yang sedikit kepanjangan, duduk di atas kursi putar kulit Italia yang harganya setara dengan biaya hidupnya selama setahun. Waktu terus berjalan, jarum detik seolah memukul dentuman palu di kepala Hartono, si miliarder. Hartono, dengan setelan 3 potong yang dipesan khusus dari Savile Row, berdiri di dekat jendela, memandang keluar ke arah Cakrawala Jakarta yang tertutup kabut polusi, sebuah pemandangan yang menandakan kekuasaan tak terbatas. Ia tidak melihat Arya, tetapi ia tahu persis apa yang dilakukan bocah itu. Arya tidak menyentuh satupun dari deretan komputer berspesifikasi tertinggi yang sudah disiapkan. Ia tidak meminta perangkat lunak enkripsi atau analisis frekuensi suara. Di hadapannya hanya terhampar selembar kertas kosong, pena bolpoin murah, dan sebuah kalkulator ilmiah tua yang tampak usang. Tuan Hartono mengepalkan tangan. Buku-buku jarinya memutih. Ini bukan hanya masalah kegagalan. Ini adalah masalah penghinaan. Apa yang dia lakukan? Desis Hartono kepada kepala keuangan yang berdiri gemetar di sampingnya. Aku menyuruhnya memecahkan kode, bukan menyelesaikan PR aljabar di tahun 1980-an. Para ahli keuangan yang sebelumnya gagal, 15 orang jenius yang bergelar PhD dari universitas-universitas Ivy League, kini membentuk setengah lingkaran di belakang Hartono. Mereka saling bertukar pandang sinis. Tatapan mereka menyiratkan ejekan universal. Lihatlah, si bodoh ini mencoba mengalahkan algoritma kriptografi 128 bit hanya dengan selembar kertas. Arya, seolah terisolasi di dalam gelembung kedamaian, terus menulis. Tulisannya cepat, kecil, dan penuh dengan deret angka yang tampak seperti coretan acak. Namun bagi mata yang terlatih, itu adalah analisis komparatif dari puluhan ribu kemungkinan kombinasi deret Fibonacci terenkripsi. Dia tidak mencari pola visual di layar. Dia membangun struktur matematisnya sendiri dari nol, menggunakan logika murni dan memori fotografisnya atas setiap petunjuk yang diberikan sebelumnya. Sudah 30 menit, Hartono menggeram. Ia melirik jam tangan Richard Mille-nya, benda yang melambangkan bahwa setiap detiknya bernilai jutaan. Waktuku terbuang sia-sia karena sandiwara murahan ini. Kemarahan yang tertahan itu akhirnya meledak. Hartono melangkah maju dengan hentakan kaki yang dramatis, membuat lantai bergetar. Ia menyambar gelas air di meja terdekat dan membanting dak kembali, menghasilkan suara benturan keras yang memecah keheningan yang mencekam. Arya berhenti menulis, tetapi tidak mengangkat kepalanya. "Cukup!" teriak Hartono. Suaranya menggelegar di dalam ruangan mewah itu. Wajahnya merah padam, pembuluh darah menonjol di pelipisnya. "Kau mempermainkanku, bocah? Kau pikir ini acara amal di mana kita menghargai usaha kerasmu yang menyedihkan?" Hartono menjangkau meja dan menyambar kertas Arya. Ia meremasnya menjadi bola kusut tanpa melihat isinya, lalu melemparkannya ke sudut ruangan. "Aku tidak membayar media dan para ahli ini untuk menyaksikan pertunjukan nostalgia zaman prateknologi. Jika kau memiliki kepintaran yang kau banggakan itu, buktikan, sekarang." Aryono, yang merupakan anak yatim piatu yang terbiasa hidup di bawah tekanan dan cemoohan, akhirnya mendongak. Matanya yang gelap, biasanya penuh kerendahan hati, kini memancarkan ketenangan yang dingin. Kontras antara ketenangan Arya dan badai emosi Hartono sangat mencolok, seperti batu yang diam di tengah ombak raksasa. Tanpa menunggu tanggapan, Hartono meraih lengan Arya dengan cengkraman baja yang kuat. "Berdiri!" perintahnya, menarik Arya ke tengah ruangan,
tepat di depan brankas kripto titanium yang menjadi pusat perhatian. Brankas itu, sebuah mahakarya keamanan, tampak menjulang dan mengintimidasi, seolah menertawakan semua upaya manusia. Kilatan lampu kamera video dan jepretan foto dari para jurnalis yang hadir semakin intensif, membidik drama yang sedang berlangsung. Ini adalah momen yang akan menjadi berita utama, si miliarder yang mempermalukan si anak jalanan secara publik. Hartono menunjuk ke brankas itu, lalu menatap tajam ke mata Arya. Dengar baik-baik, nak. Kau berani datang ke markas besarku? Kau berani menyombongkan kepintaranmu di hadapan 15 ahli keuangan terbaik di dunia, dan kau menyia-nyiakan waktuku. Ini bukan permainan. Hartono membungkuk sedikit. Suaranya berubah menjadi nada rendah yang mengancam, tetapi cukup keras untuk ditangkap oleh mikrofon media. Jika kau gagal membuka brankas ini sekarang, aku akan pastikan kau tidak akan pernah mendapat pekerjaan layak seumur hidupmu. Aku akan menelpon setiap perusahaan, setiap institusi, setiap orang yang mungkin memberimu masa depan, dan aku akan memberitahu mereka bahwa kepintaranmu hanya omong kosong. Kau akan kembali ke selokan tempat kau berasal. Jelas? Ancaman itu berat, nyata, dan kejam. Hartono tidak hanya mengancam kegagalan saat ini. Dia mengancam untuk memusnahkan seluruh masa depan Arya. Para ahli keuangan saling berpandangan dengan senyum puas. Mereka tahu kekuatan Hartono. Apapun hasil hari ini, Hartono telah memastikan bahwa Arya kalah dalam perang jangka panjang. Namun, Arya hanya mengangguk pelan. Tidak ada rasa takut, tidak ada kebencian. Hanya penerimaan yang tenang. Ancaman Hartono, meskipun mengerikan, terasa tidak relevan baginya. Dalam benaknya, hanya ada angka, urutan putaran, dan mekanisme kunci yang bersembunyi di balik baja tebal. Saya mengerti Tuan Hartono, jawab Arya. Suaranya datar, tidak menunjukkan emosi apapun. Arya melangkah maju, tangannya yang kurus diletakkan di atas piringan putar brankas. Logam itu terasa dingin dan licin di bawah ujung jarinya. Ia memejamkan mata. Adegan itu menjadi hening total. Bahkan jepretan kamera mereda, digantikan oleh keheningan yang menuntut. Semua orang di ruangan itu menahan napas, menunggu keajaiban atau kehancuran. Hartono berdiri tepat di belakang Arya, seperti predator yang siap menerkam. Tatapannya sinis, menunggu momen ketika Arya akan panik dan menyerah. Arya menutup matanya bukan karena dia takut melihat brankas itu, tetapi karena dia perlu memblokir semua input sensorik yang tidak perlu. Lampu kristal yang menyilaukan, wajah-wajah sinis, dan aura kekuasaan Hartono yang menekan. Dalam kegelapan kelopak matanya, dunia berubah. Pikiran Arya berpacu dengan kecepatan yang tidak mungkin. Dia tidak lagi melihat angka di kertas. Dia melihat mekanika internal brankas itu sendiri. Dia melihat deret angka yang terbuang, dipecah, diubah menjadi urutan putaran yang presisi. Perhitungan mentalnya, yang jauh lebih cepat dan lebih bernuansa daripada program komputer manapun, memecah kode utama menjadi 4 bagian, yang masing-masing harus dipecah menjadi subangka yang menentukan arah dan durasi putaran. Putaran pertama, kunci keamanan internal. 23 putaran ke kanan, melewati angka 0 3 kali. Tangan Arya bergerak, tidak tergesa-gesa, tetapi dengan ketepatan yang tidak manusiawi. Piringan putar besar itu berputar halus di bawah jemarinya. Semua orang hanya bisa mendengar suara gesekan mekanik yang rendah. Klik, klik, klik. Setiap putaran dihitung, setiap gerakan diukur. Mata terpejam. Wajahnya tenang, bibirnya sedikit bergerak saat dia menyebutkan angka-angka dalam hati. Hartono mencibir. Dia berdoa. Astaga, betapa menyedihkannya. Putaran kedua, modulus kriptografi. 17 putaran ke kiri, berhenti tepat di angka 49. Jari-jari Arya bergerak mundur. Gerakannya sangat lambat saat mendekati angka target.
Hartono mencondongkan tubuh ke depan, mencoba melihat apakah Arya akan gemetar. Gemetar adalah tanda keraguan, dan keraguan berarti kegagalan. Namun, Arya tidak gemetar. Saat piringan itu mencapai 49, gerakannya berhenti dengan kejutan senyap. Sebuah presisi yang hanya bisa dicapai oleh pikiran yang sepenuhnya selaras dengan tugas yang ada. Beberapa ahli keuangan mulai berbisik. Sedikit kegelisahan menyentuh wajah mereka. Keakuratan putaran ini terlalu sempurna untuk hanya berdasarkan tebakan acap. Putaran ketiga. Verifikasi kunci utama. 31 putaran ke kanan, berhenti di angka 72. Tangan Arya kembali berputar. Ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya. Jika Arya meleset 1 digit pun dari urutan putaran ini, mekanisme kunci akan mengatur ulang, dan mereka harus mengulang dari awal, membuang waktu kritis. Dia memutar, melewati 70, 71, dan berhenti. Tepat. Sekarang, hanya tersisa putaran terakhir. Putaran yang akan menentukan segalanya. Karir Hartono, reputasi para ahli, dan masa depan Arya. Semua tatapan tertuju pada Arya. Wajahnya yang damai kontras tajam dengan wajah-wajah merah dan tegang di sekitarnya. Putaran keempat, pembuka Grendel. 1 putaran penuh ke kiri, berhenti di angka 06. Arya menarik napas perlahan. Ini adalah momen paling krusial, di mana bahkan getaran kecil di ototnya bisa menghancurkan pekerjaannya. Dia mulai memutar dial ke kiri. Kali ini, setiap milimeter terasa seperti 1 kilometer. Piringan itu bergerak. Suara klik-klik internal semakin keras, semakin dekat ke titik akhir. Hartono, yang tadinya mencibir, kini berdiri diam. Mulutnya sedikit terbuka. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi ada sesuatu dalam keheningan Arya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Piringan putar mendekati angka 6. 08, 07. Tangan Arya berhenti. Tidak ada keraguan, tidak ada dorongan, hanya penghentian yang tegas dan mutlak. Arya membuka matanya. Tatapannya yang gelap kini bertemu dengan refleksi wajah Hartono yang terkejut di permukaan baja brankas. Keheningan yang mematikan berlangsung selama 3 detik penuh. Kemudian, dengan gerakan yang disengaja dan tenang, Arya memutar pegangan brankas. Tidak ke kanan untuk menariknya, tetapi ke kiri untuk mengaktifkan mekanisme internal. Suara yang terjadi selanjutnya bukanlah suara gemerincing metal yang kendor. Itu adalah suara klang yang dalam, kuat, dan memuaskan. Suara yang hanya bisa dihasilkan oleh grendel baja seberat ratusan kilogram yang akhirnya tertarik ke dalam. Brankas Titan kripto itu terbuka. Pintu baja tebal itu berderit pelan, memperlihatkan isinya. Tumpukan dokumen rahasia dan sebuah flash drive kecil yang menjadi kunci dari seluruh skandal keuangan Hartono. Ruangan itu hening. Tidak ada yang bergerak. Tuan Hartono, si miliarder yang selalu mengontrol segalanya, kini tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh di bawah terik matahari. Ekspresi sinis di wajahnya digantikan oleh kengerian yang murni. Di belakangnya, 15 ahli keuangan yang sombong itu tampak pucat pasi, seperti vampir yang baru saja terkena sinar matahari. Kepintaran mereka, gelar mereka, dan gaji mereka, semuanya telah dikalahkan oleh seorang bocah yang hanya mengandalkan pena ballpoint, kertas, dan perhitungan mental yang menakjubkan. Arya menarik tangannya dari pegangan brankas. Dia tidak menatap Hartono. Dia hanya menatap ke dalam brankas. Kebenaran yang tertutup rapat kini telah terungkap. Selesai, Tuan Hartono, kata Arya dengan suara pelan. Kode brankasnya sudah terbuka. Keheningan yang mematikan dipecahkan oleh suara kamera yang kembali beraksi, kali ini dengan intensitas yang lebih gila. Mereka tidak lagi merekam drama, tetapi merekam sejarah. Momen ketika kesombongan miliarder bertemu dengan kecerdasan tak terduga dan kalah secara telak.
Karma telah dibayarkan, dan itu datang dalam bentuk angka-angka yang sempurna. Ketegangan di ruang tertutup itu telah mencapai titik didih. Sebuah tekanan atmosfer yang begitu pekat hingga rasanya bisa dipotong dengan pisau. Udara terasa tipis, dipenuhi aroma keringat dingin dan parfum mahal yang kini beradu dengan bau ozon dari mesin-mesin penghitung yang beroperasi di ambang batasnya. Di tengah lingkaran para ahli keuangan yang tampak semakin pucat dan gelisah, 15 otak terbaik dunia yang kini terlihat tak lebih dari sekumpulan manekin mahal, berdiri Arya. Dia adalah pusat gravitasi yang tenang di tengah kekacauan emosional. Jari jemari Arya, kurus namun lincah, menari di atas panel input yang terbuat dari kristal titanium brankas vortex. Waktu terus berdetak, memakan sisa-sisa kesabaran Tuan Hartono, seorang pria yang terbiasa mendapatkan apapun yang dia inginkan, bahkan dalam hitungan detik. Arya sudah melalui 188 digit awal, kode yang sudah dipastikan kebenarannya oleh tim keamanan Hartono, namun gagal diolah menjadi kunci pembuka oleh sistem enkripsi tingkat tinggi. Kini, dia memasuki fase terakhir, 12 digit yang diyakininya sebagai kunci interpretasi, pola numerik yang tidak didasarkan pada perhitungan matematis konvensional, melainkan pada resonansi linguistik yang ia temukan dari pola bicara Hartono. 5 detik tersisa untuk babak ini, gumam Dr. Elara, ahli kriptografi dari Zurich. Suaranya dipenuhi skeptisisme yang dingin. Dia memegang stopwatch digital, mencatat setiap detik yang terbuang. Satu kesalahan, dan sistem akan mengunci dirinya selama 24 jam. Ini adalah batas waktu yang kami tetapkan. Arya tidak menoleh. Matanya terpaku pada matriks digital di depannya. Seluruh konsentrasinya terfokus pada irama yang ia ciptakan di kepalanya. Gerakan jari-jarinya berubah dari ketelitian menjadi kecepatan murni. Digit ke-189, 190, 191. Para ahli mulai berbisik-bisik, suara mereka terdengar seperti desisan ular berbisa. Dia hanya menebak, lihat kecepatannya. Tidak mungkin ada manusia yang bisa memverifikasi algoritma sekompleks itu dalam hitungan milidetik. Bisik seorang ahli dari Wall Street menyeka dahinya. Tentu saja, ini adalah pertunjukan sirkus, bukan analisis data. Hartono membuang waktu kita semua dengan permainan anak jalanan ini. Timpal ahli statistik dari Tokyo, nadanya meremehkan. Di sisi ruangan, Tuan Hartono tidak lagi bisa menahan diri. Wajahnya merah padam, pembuluh darah di pelipisnya menonjol seperti akar pohon yang siap meledak. Harga dirinya sudah terkoyak, dan fakta bahwa dia harus menonton bocah yang dia labeli sampah masyarakat ini selama hampir 1 jam adalah penghinaan yang tak termaafkan. Dia telah berjanji bahwa jika Arya gagal, Hartono sendiri yang akan menyeretnya keluar dan memastikan kehidupan Arya berikutnya adalah kehidupan yang penuh penyesalan. Cukup, Hartono menggeram, suaranya rendah dan mengancam, memecah keheningan yang mencekik. Dia melangkah maju, tangannya sudah terangkat, siap untuk mencengkeram bahu Arya dan menariknya menjauh dari konsol. Bohong, apapun yang kau masukkan itu, Hartono memulai makiannya. Kata-kata cacian sudah terangkai di tenggorokannya, siap dilontarkan dalam ledakan amarah yang memalukan. Tepat saat suku kata pertama dari kata omong kosong hampir keluar dari bibir Tuan Hartono, sebuah suara tajam, mekanis, dan mutlak membelah udara. Suara itu bukanlah suara denting ringan dari tombol keyboard, melainkan bunyi palu baja yang menghantam lempengan titanium. Sebuah bunyi yang bergema di seluruh ruangan, mematikan semua suara lain, termasuk makian Hartono yang kini hanya menjadi bisikan angin yang tercekat. Arya telah memasukkan digit terakhir. 1 detik keheningan yang mematikan bunyi klik tersebut. Dalam sekejap itu, Tuan Hartono membeku di tempatnya. Ekspresi amarahnya tertahan di wajahnya. Matanya melebar tak percaya. Kemudian, keheningan itu terkoyak oleh sebuah raungan. Brankas vortex,
sebuah konstruksi keamanan setinggi 3 meter yang dirancang untuk menahan serangan nuklir, mulai bergerak. Mekanisme internalnya, yang terdiri dari ribuan roda gigi dan pengunci hidrolik, bergemuruh seperti guntur yang terperangkap. Suara gemuruh itu bukan hanya keras, itu adalah suara otoritas. Uap dingin menyembur dari celah pintu baja tebal seiring dengan pergeseran lempengannya. Para ahli keuangan yang tadinya sombong, kini mundur selangkah, terhuyung-huyung menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Pintu brankas vortex yang telah menantang 15 ahli top dunia selama 3 minggu, kini perlahan terbuka. Cahaya keemasan dan menyilaukan memancar dari dalam, menerangi ruangan dan memandikan wajah-wajah yang terpaku dalam bayangan yang dramatis. Cahaya itu bukan hanya cahaya fisik, melainkan cahaya kebenaran, cahaya kemenangan yang menampar mata kesombongan. Brankas itu terbuka. Tuan Hartono terpaku. Kakinya seolah dicor ke lantai marmer. Ekspresinya yang tadinya dipenuhi amarah yang membakar, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin dan mengerikan. Keterkejutan yang dingin. Dia menatap celah yang semakin melebar itu, melihat tumpukan data dan kekayaan di dalamnya. Kekayaan yang hampir mustahil diakses, kini terbuka berkat seorang bocah yatim piatu. Lengan Hartono yang tadinya terangkat untuk menyerang, kini terkulai lemas di sisinya. Dia telah gagal total, bukan hanya dalam membuka brankas, tetapi juga dalam memprediksi kecerdasan manusia. Kata-kata kasarnya yang hampir ia muntahkan, kini berbalik menjadi karma instan yang memalukan. Sumpah serapah itu telah ditelan mentah-mentah oleh bunyi klik yang megah. Arya sebaliknya menunjukkan reaksi yang paling minim. Dia menarik tangannya dari konsol, melangkah mundur 1 langkah, memberikan ruang bagi Hartono dan para ahli untuk melihat pemandangan itu sepenuhnya. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada gestur sombong. Dia hanya menundukkan kepala sedikit, sebuah isyarat hormat yang tenang. Sebuah kontras yang mematikan dengan badai emosi yang melanda Hartono. "Selesai, Tuan Hartono," ujar Arya. Suaranya pelan, namun terdengar jelas di tengah gemuruh mekanisme yang kini mereda menjadi desisan halus. 15 ahli keuangan yang dibayar jutaan dolar untuk menganalisis data terumit yang mengandalkan superkomputer dan teori-teori canggih kini menunduk dalam diam. Teori mereka, algoritma mereka, dan kecanggihan mereka telah dibungkam oleh intuisi murni seorang anak yang mengandalkan kepekaan manusia terhadap pola bahasa dan emosi. Mereka gagal total. Arya berhasil. Tuan Hartono merasakan tenggorokannya kering. Kegagalan ini lebih buruk daripada kerugian finansial. Ini adalah kegagalan ego. Dia telah meremehkan, menghina, dan menertawakan anak ini di depan para eksekutifnya, dan kini anak itu telah menghancurkan argumennya dengan 1 digit terakhir. Miliarder itu berdiri di sana, di hadapan brankas vortex yang terbuka, sebuah simbol mutlak dari kesalahan penilaiannya. Wajahnya yang arogan kini tampak pucat dan kosong, seperti topeng porselen yang retak. Kebisuan yang kembali meliputi ruangan kini adalah bisikan mematikan yang merayakan kemenangan Arya dan menandai awal dari kejatuhan mental Tuan Hartono. Arya menanti, tidak menuntut apa-apa. Tugasnya selesai. Bola kini berada di tangan orang yang paling sombong di ruangan itu. Semua mata tertuju pada Hartono, menunggu reaksi dari seseorang yang baru saja kehilangan segalanya, kecuali uangnya. Yang ironisnya, kini berada dalam genggaman sang penakluk. Ini adalah keheningan yang mahal, keheningan yang memekakkan telinga. Keheningan seorang raja yang baru saja digulingkan oleh seorang rakyat jelata. Cahaya lampu sorot dari puluhan kamera media memantul pada permukaan brankas baja yang kini terbuka lebar, menguak isi yang telah menjadi misteri selama lebih dari 1 dekade. Di dalam ruangan Dewan Direksi Megacorp yang megah, keheningan yang mencekik berganti menjadi gemuruh bisikan yang segera diredam oleh suara Tuan Hartono,
suara yang kini terdengar kering dan retak. Ambil isinya. Perintah Hartono. Berusaha mempertahankan sisa-sisa otoritasnya. Mr. Danu, Kepala Divisi Hukum Perusahaan, dengan tangan gemetar mendekati brankas. Di dalamnya, terdapat tumpukan dokumen keuangan yang tebal, namun di bagian paling atas, tersemat sebuah amplop kulit berwarna gading yang usang, disegel dengan lak merah tua. Amplop itu tampak asing, bukan bagian dari dokumen bisnis kontemporer. Tuan, ini bukan laporan triwulanan, ujar Danu, mengangkat amplop tersebut dengan hati-hati. Ini adalah surat wasiat, bertanggal 15 tahun lalu, ditandatangani langsung oleh pendiri, mendiang ayah Anda. Ekspresi Hartono yang sebelumnya tegang karena kekalahan, kini membeku menjadi kengerian. Keringat dingin mulai membasahi kerah kemeja linennya yang mahal. Ia tahu ayahnya adalah seorang visioner yang juga dikenal karena kejenakaannya yang filosofis. Baca, tuntut Hartono. Suaranya naik 1 oktav, mencoba menekan firasat buruk yang merayap di dadanya. Mr. Danu menarik napas dalam-dalam, membuka segel lak yang rapuh itu, dan mulai membacakan isi surat wasiat tersebut di hadapan belasan ahli keuangan yang kebingungan dan puluhan lensa kamera yang menyorot. Kepada siapapun yang akhirnya berhasil membuka peti besi ini, Danu membaca dengan nada yang khidmat. Anda bukanlah sekadar ahli kode. Anda adalah seorang yang melihat dunia dari sudut yang tidak terbebani oleh kemewahan atau prasangka. Kode yang saya rancang ini bukanlah masalah aritmatika canggih atau kriptografi modern. Ia adalah tes kerendahan hati. Ruangan itu hening. Hartono terhuyung mundur, seolah-olah ayahnya baru saja menamparnya dari balik kubur. Selama hidup, saya melihat putra saya, Hartono, tumbuh dalam kelimpahan. Kelimpahan seringkali melahirkan kesombongan. Saya merancang kode ini sedemikian rupa, sehingga algoritma paling rumit pun akan gagal, karena kunci sesungguhnya bukanlah data, melainkan perspektif. Danu menghela napas. Suaranya sedikit tercekat karena beban pesan yang ia sampaikan. Kunci kode tersebut adalah urutan Fibonacci yang diterapkan pada tanggal peluncuran proyek amal pertama perusahaan. Sebuah tanggal yang Hartono anggap tidak penting dan hanya membuang waktu. Hanya seseorang yang menghargai nilai kemanusiaan di atas nilai finansial yang akan mencari tanggal tersebut dalam arsip lama kami. Hanya seseorang yang melihat kemiskinan dan kerendahan hati sebagai sumber kekuatan, bukan kelemahan, yang akan berhasil. Jika Anda adalah orang itu, ketahuilah, Anda layak menerima apapun yang Anda minta dari Megacorp, karena Anda memiliki mata dan hati yang dibutuhkan untuk memimpin, atau setidaknya untuk mengoreksi mereka yang terlalu tinggi hati. Surat wasiat itu jatuh dari tangan Mr. Danu dan mendarat di karpet wall yang tebal. Hartono merasakan dunianya runtuh. Kata-kata ayahnya menusuknya lebih dalam daripada pisau. Kode itu, yang telah ia yakini sebagai mahakarya teknis, ternyata hanyalah sebuah cermin moral yang kejam. Ia telah menghabiskan miliaran dolar untuk mempekerjakan ahli-ahli terbaik yang hanya melihat angka dan logika pasar. Sementara seorang bocah yatim piatu yang ia hina di depan umum, menggunakan mata kemanusiaan dan ingatan akan akar sederhana perusahaan untuk memecahkannya. Kamera-kamera berkedip liar, mengabadikan setiap tetes kehancuran di wajah Hartono. Para ahli keuangan yang dipecat yang berdiri di barisan belakang kini saling berbisik dengan campuran lega dan rasa puas yang tersembunyi. Mereka tidak dipecat karena ketidakmampuan, melainkan karena mereka, seperti Hartono, hanya melihat apa yang mahal, bukan yang mendasar. Hartono, sang miliarder yang selalu tampil sempurna dan tak tersentuh, kini hanyalah seorang pria paruh baya yang pucat, kerah dasinya terasa seperti jerat yang mencekiknya. Ia tidak bisa lari. Ia terperangkap dalam jebakan karma yang ia ciptakan sendiri. Sementara pusaran rasa malu melanda Hartono, Arya berdiri di sudut, disinari oleh cahaya lampu yang sama. Kontrasnya mencolok. Hartono,
dalam balutan setelan mahal yang kini tampak basah oleh kegagalan, Arya, dalam kemeja sederhana yang bersih, wajahnya tenang, bermartabat. Mr. Danu, meskipun masih terkejut, berbalik ke arah Arya, membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. "Arya," katanya, suaranya kini dipenuhi rasa hormat yang tulus. "Sesuai dengan wasiat pendiri dan sesuai dengan janji Tuan Hartono di hadapan publik, Anda telah memenuhi persyaratan. Megacorp akan memenuhi semua tuntutan yang Anda ajukan, termasuk beasiswa penuh, kontrak konsultasi, dan hadiah uang tunai." Seorang asisten buru-buru meletakkan sebuah map kulit di hadapan Arya. Arya mengambilnya, tangannya tidak gemetar sama sekali. Ia telah memenangkan segalanya, bukan dengan mengalahkan, tetapi dengan memahami. Ia menoleh, pandangannya bertemu langsung dengan Hartono yang kini menunduk. Hartono tidak mampu menatap mata Arya. Keangkuhan yang selama ini menjadi baju besinya telah menguap, meninggalkan intinya yang rapuh dan penuh penyesalan. Arya berjalan perlahan menuju Hartono. Langkahnya sunyi, namun setiap langkahnya terdengar seperti palu godam di keheningan ruangan. Ia berhenti tepat di depan miliarder itu. Tuan Hartono, suara Arya tenang, tanpa sedikit pun nada kemenangan yang congkak. Itu adalah suara seorang guru yang berbicara kepada murid yang bandel. Hartono mengangkat kepalanya sedikit. Matanya dipenuhi kabut. "Saya tidak datang ke sini untuk mencuri apapun," lanjut Arya. "Saya datang karena saya percaya bahwa kecerdasan tidak mengenal batas kelas sosial. Ayah Anda melihat hal itu. Ia melihat potensi dalam kerendahan hati." Arya diam sejenak, membiarkan makna dari wasiat itu meresap sepenuhnya. Kemudian ia mengucapkan kalimat terakhirnya. Kalimat yang akan menghantui Hartono seumur hidupnya. "Kecerdasan sejati tidak diukur dari seberapa bersih pakaian yang Anda kenakan, Tuan Hartono. Melainkan, dari seberapa jernih Anda melihat nilai di balik sesuatu yang kotor atau usang." Arya menoleh, meninggalkan Hartono yang kini benar-benar hancur. Ia berjalan menuju pintu keluar, melewati kerumunan media yang langsung menyerbunya. Arya hanya tersenyum tipis, menolak menjawab pertanyaan, dan pergi dengan anggun. Kemenangannya adalah kemenangan yang sunyi, namun memiliki gaung yang memekakan telinga. Di belakangnya, di tengah ruangan yang dipenuhi cahaya yang kejam, Tuan Hartono berdiri sendirian di samping brankas yang terbuka. Ia telah kehilangan segalanya, reputasi, kendali, dan yang paling menyakitkan, rasa hormat dari ayahnya. Air mata yang telah ia tahan sejak lama, akhirnya menetes, membasahi setelan mahalnya. Itu bukanlah air mata kemarahan, melainkan air mata penyesalan yang mendalam. Miliarder sombong itu, di hadapan belasan kamera yang terus berkedip, akhirnya menundukkan kepala. Skakmat, karma instan telah terwujud, memukulnya tepat di tempat yang paling ia banggakan, kecerdasannya yang palsu dan kekayaannya yang sombong. Kisah Arya membuktikan bahwa kecerdasan sejati tidak diukur dari ketebalan dompet, melainkan dari ketajaman pikiran dan ketulusan hati. Karma instan melayani hidangan balas dendam yang paling memuaskan, sebuah kebenaran yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh Tuan Hartono.